Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devis Madriza dengan Yani 604. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas THR, yaitu dengan topik mail server, FTP, SSH, FTP, dan NFS dengan mata kuliah administrasi jaringan komputer. Nah, tujuannya mengimplementasikan mail server, mengkonfigurasi FTP server menggunakan SSH, SFTP untuk remote access, melakukan pengujian layanan jaringan. Studi kasus, sebuah laboratorium komputer ingin membangun server internal untuk komunikasi distribusi file, remote administrasi, dan berbagai penyimpanan antara komputer. Nah, langsung saja pada topologi server dengan satu server, dua klien, dan satu router. Pada praktikum pertama yaitu mail server, yang dimana digunakan untuk POSIX dan DNS, instalasi mail server, konfigurasi domain dengan lab jaringan lokal, membuat minimal 3 akun email dengan pengujian. Langsung saja kita pada Cisco paket tracernya. Nah, ini kita langsung kita buat. Yang pertama yaitu dengan menggunakan satu router, satu switch, satu server, dan 2 klien. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Setelah itu kita konfigurasi pada routernya terlebih dahulu. Setelah itu kita aktifkan tes. Setelah itu kita ke bagian servernya, kita masuk ke desktop, kita masukkan IP-nya. Gateway-nya kita ganti 25. Habis itu kita masuk ke klien, kita ganti 2 karena ini sudah 254. Tab stop. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian konfigurasi mail server. Kita masuk pada server, kita menu service, habis itu kita kepada email. Nah, ini SMTP sama POP3 service kita on-kan. Habis itu kita kasih nama lab jaringan.com. Kita set. Setelah itu kita kasih nama user 1, password. Ya, kita tambah user 2, kita passwordnya kita samakan saja biar tidak bingung. Setelah itu user 2. Ya. Nah, setelah selesai langsung saja kita pada kliennya. Ini kita ke menu desktop, ke email, kita kasih nama user 1 dengan nama emailnya jaringan.com yang tadi, user 1, password kita masukkan yang tadi. Nah, ini sudah benar berarti. Setelah itu kita ke klien 2, kita kasih nama user 2. User 2.
jaringan tadi itu bisa dua. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengirim pesan ke user 1. Kita kasih halo, apa kabar. Bentar, masih ada yang salah. Nah, kita akan mencoba di ping terlebih dahulu. Ping 2.168.10.1. Nah, ini sudah bisa, seharusnya pada ini juga sudah bisa. Cek ke user 2 flag dari bisa. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Nah, sudah bisa. Ternyata tadi saya kesalahan dalam penamaan lab. Nah, ini yang awal tadi sudah masuk dan ini yang kedua ya. Berarti ini sudah sukses. Nah, pada ini praktikum pertama ini saya konfigurasi email service-nya yang dimana menggunakan layanan SMTP tadi dan POP3 pada server. Nah, selanjutnya yaitu ke praktikum yang kedua yaitu FTP server, dimana ini gunakan FTP, instalasi FTP server, membuat directory, membuat 2 user FTP dan pengujian. Ini kita sesuaikan. Nah, yang pertama kita masuk pada server tadi, pada service kita ke FTP. Nah, ini FTP kita on kan. Setelah itu kita kasih nama. Ini kita passwordnya. Ini kasih FTP1 gitu aja. Kita add. Setelah itu ini juga kita samakan saja biar mudah kita untuk mengingat. Nah, setelah itu kita uji kliennya, dimana di PC command prompt. Nah, ini kita coba FTP 192.168.10.1. Ini kita masukkan username kita tadi, password kita. Setelah ini kita masukkan dir, dimana ini itu mengecek file kita atau akses file yang ada di FTP kita. Sekarang kita ke menu get, dimana ini tuh untuk mendownload file. Masih proses, kita tunggu, memang sedikit agak lama. Nah, ini kan loginnya jadi tadi juga sudah selesai dan sudah menampilkan daftar filenya. Ada 32 file yang dimana kemudian kita mengunduh salah satu file, yaitu ini file yang kita unduh. Habis itu kita
tunggu proses pengunduhannya. Kita masuk lagi, udah selesai, masih proses. Nah, karena ini transfer filenya itu lama, jadi otomatis itu berhasil karena ini tuh masih memproses untuk filenya. Kita baca soal nomor 3 dulu, setelah itu kita lihat lagi nanti. Nah, pada soal ketiga, praktikum 3, yaitu kita menggunakan SSH dengan cara open SSH, mengaktifkan layanan SSH, mengganti port default, menonaktifkan login root, pengujian login remote transfer file SFTP. Kita kembali ke scope paket tracernya. Nah, ini juga masih proses sambil kita ke bagian praktikum yang ketiga terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita buka pada suite CLI. Ini kita konfigurasi. Kita masuk ke line. Setelah itu kita masukkan password. Kita login. Exit. Yes. 255 kita keluar. Nah, ini kenapa kita pakai 4, karena IP yang lain itu yang 1, 2, 3 tadi itu sudah kita gunakan pada klien. Sekarang kita pengujian. Nah, ini kan sudah berhasil. Yang bagian praktikum 2 tadi sudah sukses. Sekarang kita ke cek habis itu. Ini setelah masuk kita masukkan password tadi. Nah, kalau udah gini berarti ini sudah berhasil. Sekarang kita aktifkan SSH pada routernya. Hostname R1 IP name kita kasih flag jaringan. Nah, di situ username kita ke generate nah ini kita masukkan
IP SSH question mark situ kita masukkan transport input SSH IP transport kebanyakan S. Habis itu kita ke login lokal dan itu exit dan masuk ke interface Nah, ini sudah selesai. Kita coba untuk setelah itu kita ini kita cek dengan cara chevron. Maaf, kebanyakan. Ini hostname-nya, username ini yang kita masukkan tadi, domain name-nya, habis itu host ethernet-nya, versionnya sudah muncul semua. Nah, ini juga sudah muncul. Setelah itu kita cek pada status SSH, show IP SSH. Ini sudah enable, jadi otomatis sudah berhasil. Kita ke show IP interface. Nah, ini juga sudah selesai ternyata. Berarti kita sudah selesai. Setelah itu kita ke bagian praktikum 4, yaitu NFS server mengimplementasikan network file system, membuat directory, data share directory ke klien, mount NFS pada klien, penguncian akses pada klien. Ini kita beralih ke VirtualBox, di mana ini kita ke bagian Ubuntu-nya. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, pertama yaitu kita masuk sudo apt install, dimana kita install NFS-nya. Nah, ini sudah terinstall punya saya. Setelah itu kita ke sudo con nobody, ini kita masukkan. Nah, setelah itu kita ke terminal, kita pertama yaitu kita update dulu. Itu kita masukkan password. Kita tunggu, ini masih loading. Nah, setelah selesai kita
install NFS-nya. Nah, ini kita tunggu lagi. Nah, setelah itu kita buat folder share. Setelah itu kita ke set izin. Nah, sudah kita ke sudo nano export. Ini kita isi. Ini sudah benar ya. Langsung kita kembali aja. Habis itu kita aktifkan NFS dengan cara sudo export ya. Nah, ini sudah. Setelah itu sudo system restart server. Ini udah muncul begini. Kita lihat ini lagi. Pertanyaan analisis perbedaan pada FTP dan SFTP. Pertanyaan analisis perbedaan FTP dan SFTP. Nah, di mana file FTP atau file transfer protokol adalah protokol transfer yang bekerja tanpa ekspresi, sehingga data username dan password dikirim dalam bentuk yang mudah disadap. FTP umumnya menggunakan port 21, sementara itu SFTP atau SSH File Transfer Protocol merupakan protokol transfer yang berjalan di atas SSH, sehingga seluruh proses komunikasi dienkripsi dan jauh lebih aman. Mengapa SSH lebih aman dari telnet? SSH lebih aman dari telnet karena SSH menggunakan enskripsi pada seluruh sesi komunikasi, termasuk username, password, dan perintah yang dikirimkan. Dengan enskripsi tersebut, data tidak dapat mudah dibaca oleh pihak yang melakukan penyadapan jaringan. Sebaliknya, telnet mengirim data dalam bentuk plain text, sehingga informasi login aktivitas pengguna dapat dilihat dengan mudah. Seperti yang kita buat tadi ya, kita sudah mencontohkan tadi. Resiko FTP anonymous login. FTP anonymous login memungkinkan pengguna masuk ke server tanpa akun pribadi. Biasanya hanya menggunakan username anonymous. Resiko dari fitur ini adalah siapapun dapat mengakses
server tanpa identitas yang jelas. Sedangkan perbandingan NFS dan FTP, NFS atau Network File System digunakan untuk berbagi direktori atau file jaringan sehingga folder dalam server dapat diakses oleh klien seolah-olah menjadi bagian dari sistem file lokal. NFS lebih cocok untuk lingkungan Linux atau Unix dan dimana untuk kebutuhan file sharing. Sementara itu FTP digunakan untuk transfer file dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan mekanisme upload atau download. Yang terakhir yaitu analisis jika email server gagal. Jika email server gagal mengirim email, maka penyebabnya dapat berasal dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu konfigurasi SMTP. Biasanya salah, seperti saya tadi, di mana SMTP-nya salah. Alamat server port atau autentikasi pengguna tidak sesuai. Kedua yaitu domain emailnya yang digunakan pada klien mungkin tidak sama dengan domain yang dikonfigurasikan pada server. Jadi antara klien sama server itu tidak boleh ada yang perbedaan, harus sama agar bisa diakses itu. Yang ketiga yaitu akun pengguna atau password salah. Keempat, koneksi jaringan antar klien dan server mungkin bermasalah. Misalnya IP address adalah atau server tidak dapat dijangkau. Setelah itu layanan SMTP atau POP3 pada server bisa juga belum diaktifkan atau masih off. Untuk mengatasinya, administrator harus membersihkan konfigurasi server, kecocokan domain atau akun pengguna serta layanan kualitas jaringan secara menyeluruh. Nah, ini untuk output laporan praktikum. Topologi jaringan. Langsung saja kita bacakan pada laporan praktikumnya. Nah, ini laporan praktikum administrasi jaringan komputer, implementasi server email, FTP server, topologi jaringan. Ini bentuk gambarnya tadi. Topologi jaringan yang digunakan dalam praktikum ini adalah topologi LAN sederhana yang terdiri dari satu router sebagai gateway-nya atau satu switch sebagai penghubung utama, satu server sebagai penyedia layanan dan dua klien sebagai pengguna layanan. Semua perangkat saling terhubung menggunakan kabel string talk melalui switch. Pengalamatannya: router 192.168.10.254, server 192.168.10.1 dan kliennya 2/3. Topologi ini dirancang untuk mensimulasikan jaringan lokal maupun menyediakan layanan komunikasi, transfer file serta remote access secara terintegrasi. Langkah konfigurasi: 1. Konfigurasi dasar jaringan. Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun topologi jaringan dengan menghubungkan seluruh perangkatnya. Nah, dengan menggunakan /24. Konfigurasi ini melalui CLI dengan membalikan alamat IP pada interface flash Ethernet dan mengaktifkan perintah no shutdown sebagai berfungsi sebagai gateway jaringan. 2. Implementasikan mail servernya. Nah, ini ya yang sudah sukses tadi. Mail server digunakan dikonfigurasi pada server dengan mengaktifkan layanan SMTP dan POP3. Domain yang digunakan adalah domain sederhana agar kompatibel dengan sistem yaitu com. Selanjutnya dibuat beberapa akun seperti user 1, user 2, user 3 dengan password masing-masing. Nah, pengujian dilakukan dengan mengirim email dengan klien 1 ke klien 2. Hasil menunjukkan email berhasil dikirim dan diterima dengan baik. Yang ketiga yaitu implementasi FTP server. Nah, ini dimana yang tadi ya sudah sukses. FTP server diaktifkan pada server melalui menu service dengan menghidupkan layanan FTP. Kemudian dibuat akun menggunakan seperti FTP1, FTP2 dengan perlu autentikasi pengujian dengan FTP dengan cara FTP 192.168.10. Setelah berhasil login menggunakan username password, dilakukan pengujian dengan dir. Melihat daftar file get digunakan untuk mengunduh file. Nah, setelah itu implementasi remote access talent atau SSH. Nah, ini dimana outputnya tadi yang sudah berhasil. Remote access dikonfigurasi pada switch dengan mengaktifkan line FTP dengan memberikan password untuk akses talent. Selain itu, switch memberikan alamat IP dengan alamat IP 192.168.10.4. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu NFS server, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengambil konsep NFS serta
melakukan oversharing pada folder server ke klien pada Linux. Langkah pertama yaitu menginstal layanan, dan dengan langkah berikutnya direktori pada sisi klien dan tempat. Berdasarkan hasil praktikum disimpulkan bahwa NVS merupakan metode efektif untuk berbagi file dalam jaringan Linux karena memungkinkan akses langsung direktori. Nah, yang ke poin C yaitu hasil pengujian, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh layanan yang dikonfigurasi dapat berjalan dengan baik. Mail server berhasil mengirim FTP, bisa mentransfer dan talent. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan jaringan mail server, FTP, remote access, dan NFS dapat dilakukan dengan jaringan lokal sebagai konfigurasi yang tepat. Setiap layanan memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung dalam menyediakan kebutuhan komunikasi, distribusi data, dan manajemen jaringan. Keberhasilan praktikum ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konfigurasi jaringan, pengamatan IP, serta pengelolaan layanan server sangat penting dalam administrasi jaringan komputer. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.